Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Berjumpa lagi dengan Pak Guru Roy. Hari ini Pak Roy akan membahas tentang pelajaran SKI, yaitu tentang kisah Nabi Soleh alaihissalam. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa belajarnya ya. Nabi Soleh masih keturunan Sam bin Nuh. Dia diutus Allah untuk berdakwah dan menyeru kebenaran terhadap kaum Samud. Samud sendiri masih ada hubungan saudara yang juga keturunan Sam bin Nuh. Samud adalah keturunan Ad. Kaum Samud penghuni Hadramaut. Kaum Samud ini mempunyai ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan dalam bercocok tanam, berternak maupun di bidang bangunan. Karena keahlian itulah di Hadramaut mereka hidup makmur. Sesungguhnya semua itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Bahkan mereka pun diberi kekuatan dalam bentuk fisik yang tangguh. Mereka sanggup mengukir gunung-gunung dijadikan pemandangan indah. Beberapa ribu tahun yang lalu, suku Ad yang beriman menurunkan anak cucunya. Kemudian, anak cucu Ad ini berkembang lama-kelamaan, jadilah kaum Samud yang mencari Tuhan. Lalu, mereka keliru menemukan Tuhan. Berhala yang dibuatnya sendiri dijadikan Tuhan. Hukum yang berlaku pun bertentangan dengan kemanusiaan. Hukum rimba menjadi hukumnya, yang lemah dan melarat tertindas diperlakukan seperti binatang. Gaya hidup mereka sudah menyimpang jauh dari kebenaran dan kemanusiaan. Kemudian Allah mengutus Nabi Soleh kepada kaum Samud itu. Nabi Soleh berkata, "Wahai saudaraku, kaum Samud, sesungguhnya kebiasaanmu menyembah berhala itu tidak benar. Sesungguhnya Tuhan yang wajib kalian sembah adalah Allah. Hai Soleh, siapakah Tuhan Allah?" Tanya salah seorang dari mereka. Dia adalah Tuhan sekalian manusia, sekalian makhluk. Dialah yang berkuasa atas segalanya. Dialah tempat meminta ampun, memohon pertolongan dan kesulitan, kata Nabi Soleh alaihissalam. Menjelaskan, cobalah tunjukkan di mana Tuhanmu itu. Bagaimana wujudnya? Apakah sama dengan Tuhan-Tuhan kami? Kata kaum Samud. Masya Allah, sesungguh kalian keterlaluan. Sebenarnya engkau tidak akan mampu melihat wujud Tuhan Allah, jawab Nabi Soleh alaihissalam. Pembual omong kosong kau, hai Soleh. Aku tidak percaya sedikit pun terhadap omonganmu. Sebelum kau menunjukkan bukti mujizat kepada kami, tunjukkanlah bukti-bukti kehebatanmu sebagai nabi utusan Tuhanmu itu. Baru kami akan percaya dan mengikutimu, kata kaum Samud. Kaum Samud tidak menghiraukan perkataan Nabi Soleh, bahkan menganggap ia gila dan terkena sihir atau kerasukan setan. Mereka akan percaya setelah Nabi Soleh menunjukkan tanda-tanda kenabiannya. Maka Nabi Soleh pun memohon kepada Allah untuk memberikan mukjizat. Pada saat itu pula Allah memerintah Nabi Soleh untuk memukulkan tangannya ke atas permukaan batu yang ada di depannya. Setelah tangan Nabi Soleh alaihissalam dipukulkan ke atas batu, muncullah unta yang gemuk, besar dan bagus. Tentu saja kandungan susunya banyak. Orang-orang Samud itu semuanya terperanjat. Karena herannya, mereka bergumam bagaikan suara lebah. Nabi Soleh berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, inilah tanda-tanda bahwa aku adalah Nabi pesuruh Allah. Sembahlah Tuhan Allah dan tinggalkanlah berhala-berhala itu. Jangan kalian mengganggu unta ajaib ini. Binatang ini perlu minum sebagaimana kalian minum. Jika kalian menginginkan susunya, silahkan memerahnya." Nabi Soleh telah memperingatkan kepada kaum Samud agar jangan mengganggu unta itu, apalagi membunuhnya. Sebab unta itu bukan sembarang unta, melainkan mukjizat dari Allah. Jika ada sampai yang membunuhnya,
dikhawatirkan Allah akan murka. Sejak itulah unta berkeliaran berpindah-pindah tempat di mana ia sukai. Setiap hari banyak orang yang antri untuk mendapatkan susunya. Anehnya, susu unta itu terus keluar walaupun banyak orang yang memerahnya. Dengan hadirnya unta itu, sebagian dari mereka merasa senang. Hal ini karena mereka mendapatkan susu setiap hari. Namun demikian, diam-diam ternyata ada beberapa orang yang sangat tidak menyukai kehadiran unta ajaib itu. Mereka adalah orang-orang yang sejak lama tidak menyukai Nabi Soleh. Pada malam hari, mereka berunding untuk membunuh unta tersebut. Mereka khawatir jika unta dibiarkan terus hidup, orang-orang banyak beriman dan mengikuti Nabi Soleh. Akhirnya, para pemimpin orang-orang kafir itu sepakat untuk membunuh unta Nabi Soleh alaihissalam. Mereka menunjuk seorang pemuda yang berbadan kekar untuk melaksanakan tugas itu. Keesokan harinya, tatkala matahari muncul di ufuk timur, sebagaimana biasanya orang berbondong-bondong mengambil air di telaga. Setelah itu, para penduduk menyambut kedatangan unta secara bergiliran memerah susunya. Orang-orang kafir yang fanatik kepada berhalanya semakin panas hati. Diam-diam, seorang pemuda kafir menanti-nanti saat yang tepat untuk membunuh unta tersebut. Ketika waktunya telah tiba, saat orang-orang sudah meninggalkan unta itu, maka dengan segera pemuda itu membunuh sang unta. Setelah tahu untanya disembelih, Nabi Soleh marah bukan main. Ia pun segera menuju telaga. Kemudian Nabi Soleh berkata, "Wahai kaumku, siapakah yang berani-beraninya membunuh unta ajaib itu?" Pemuda yang membunuh unta itu berkata, "Akibat untamu, telaga menjadi kotor. Orang-orang tergila-gila dengan susunya. Sesungguhnya kamilah yang membinasakannya." Nabi Soleh berkata, "Apakah engkau tidak ingat? Aku telah memperingatkan kalian, jangan sekali-kali mengganggu unta itu, apalagi sampai membunuhnya. Berarti kalian siap menerima azab dari Allah." Mereka menjawab, "Mana mungkin Tuhanmu bisa mengirim azab? Buktikan, kami ingin tahu dan merasakannya." Setelah tantangan kaum Samud itu, Nabi Soleh memberitahu bahwa azab akan datang 3 hari lagi. Pada hari pertama, setelah pembunuhan, masih terasa biasa-biasa saja. Pada hari keduanya pun masih sama saja. Pada hari ketiga, janji Allah datang. Langit menjadi gelap. Orang-orang mulai panik. Sementara Nabi Soleh dan pengikutnya, orang-orang yang beriman, sudah pergi menghindarkan diri. Petir pun menyambar orang-orang kafir. Kemudian mereka diguncang gempa sehingga mereka mati. Di dalam rumah mereka, Allah berfirman, maka tiba-tiba mereka merasakan goncangan yang hebat hingga matilah mereka di dalam rumah mereka. Nah, itu tadi kisah tentang Nabi Soleh alaihissalam. Dari kisah tersebut, kita dapat ambil hikmahnya bahwasanya janganlah sekali-sekali mengkufuri nikmatnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmatnya yang tidak pernah terputus, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan kepada hambanya yang mengingkarinya. Dari kisah Nabi Soleh alaihissalam dijelaskan di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih." Nah, itu tadi pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Tugas kalian adalah menceritakan kembali tentang kisah Nabi Soleh alaihissalam di buku tulis SKI ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.